Selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah akuntansi keuangan hari ini untuk pertemuan yang ke-11. Pembahasan kita di hari ini berkaitan dengan persediaan. Ya, bagaimana perlakuan akuntansi terhadap persediaan, apa yang harus kita buat, lalu standar menurut akuntansi keuangan bagaimana, dan kemudian kita harus melakukan atau membuat penjurnalan dan akhirnya sampai pada penyajian sebuah laporan keuangan. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, mahasiswa diharapkan bisa menggambarkan kontrol internal terhadap persediaan. Ya, bagaimana nantinya kita bisa mengendalikan internal terkait dengan persediaan. Contohnya, persediaan yang ada di dalam gudang. Ya, misalnya perusahaan itu punya persediaan dalam bentuk bahan mentah. Nanti bahan mentahnya akan diproses menjadi barang dalam proses dan selanjutnya menjadi barang jadi atau produk jadi. Dan kita harus memantau supaya setiap bahan-bahan mentah tadi ya dalam bentuk persediaan tadi itu bisa digunakan atau diproses sesuai dengan uh, mesin pabrik yang ada di dalam pabrik, nantinya siap untuk menjadi produk jadi dan siap untuk dijual kepada customer. Ya, perlakuan terhadap persediaan ada yang rusak atau yang cacat, lalu yang diretur. Nah, itu bagaimana nantinya kita akan melakukan pengendalian dan kontrol internal terhadap persediaan. Lalu yang kedua, mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan pengaruh pencatatan persediaan yang salah pada laporan keuangan. Ya, nantinya akan menjelaskan pengaruh pencatatan persediaan yang salah di dalam laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, menjelaskan 3 asumsi arus biaya persediaan dan bagaimana pengaruhnya terhadap laporan laba rugi dan neraca. Ya, jadi akan ada 3 asumsi arus biaya persediaan dan juga pengaruhnya terhadap laporan laba rugi dan neraca. Lalu yang keempat, menghitung biaya persediaan dengan sistem persediaan baik perpetual maupun periodik. Ya, kita akan menggunakan dua metode ya, ada perpetual atau periodik dan menggunakan metode biaya berikut. Ya, ada first in, first out atau FIFO, lalu ada last in, first out atau LIFO dan juga average cost atau biaya rata-rata. Lalu yang kelima, tujuan pembelajaran kita yang kelima, mahasiswa diharapkan bisa membandingkan dan membedakan penggunaan ketiga metode biaya tersebut. Dan yang keenam, bisa menghitung penilaian persediaan dengan dasar selain biaya, menggunakan konsep biaya atau harga pasar yang mana lebih rendah. Ya, biasanya kan perusahaan lebih senang menerapkan harga pasar atau dia menerapkan harga yang jauh lebih rendah ya. Harga pasar yang mana yang lebih rendah, lower of cost or market, dan juga nilai realisasi bersih. Kemudian yang ketujuh, menyajikan persediaan barang dagangan dalam neraca. Ya, kita akan menyajikan ke dalam sebuah elemen laporan keuangan yaitu persediaan dan nanti bunyinya di dalam neraca. Lalu yang kedelapan, mengestimasi persediaan dengan metode retail dan juga laba kotor. Dan yang kesembilan, menghitung rasio perputaran persediaan dan jumlah hari rata-rata persediaan. Ya, rasio perputaran persediaan tersebut dan jumlah hari rata-rata persediaan. Nah, kita lihat mengapa kontrol persediaan itu menjadi penting. Ya, apa sih urgensinya sampai kita harus melakukan pengendalian internal terhadap persediaan? Apa yang diutamakan di dalam pengendalian ini? Nah, pertama kita pahami dulu definisi dari persediaan. Ya, persediaan itu adalah aset yang signifikan. Dan untuk kebanyakan perusahaan itu merupakan aset yang terbesar. Ya, perusahaan kan harus punya persediaan baru dia bisa jualan ya. Kalau nggak ada bahan-bahan mentah di dalam perusahaan, tentunya nggak bisa yang mau diproduksi. Apa yang mau diproduksi kalau nggak ada persediaannya? Makanya dikatakan bahwa persediaan ini merupakan aset yang signifikan. Dan untuk kebanyakan perusahaan bahkan dianggap sebagai
aset yang terbesar. Ya, jadi kita katakan contohnya di sebuah restoran, tentu bahan-bahan makanan atau bahan-bahan mentah di kulkas itu mereka anggap sebagai aset yang terbesar. Karena jualannya adalah jualan makanan kan. Jadi masakan makanan segar yang mana atau diambil langsung dari kulkas lalu siap dimasak dan nantinya disajikan kepada customer. Ya seperti itu. Nantinya perusahaan pasti akan sedemikian rupa dia menjaga atau mengontrol. Jangan sampai persediaannya kurang atau di misalnya bahan-bahan mentahnya untuk udang, cumi, atau daging ayamnya di kulkas sudah mau hampir habis. Berarti harus segera disediakan. Ya nantinya supaya penjualan bisa jalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Nah, kemudian persediaan itu merupakan pusat aktivitas utama, ya. Persediaan ini memang merupakan pusat aktivitas utama dari perusahaan dagang dan juga manufaktur. Ya, jadinya ibaratnya dia jantungnya juga ya persediaan ini. Kalau tidak ada persediaan atau tidak ada bahan mentah di dalam perusahaan, tentu nggak ada yang diproduksi. Mesin di pabrik pun pasti mati, nggak digunakan karena tidak ada persediaan. Ya, makanya dianggap bahwa persediaan itu merupakan aktivitas utama dari perusahaan dagang dan juga manufaktur. Ya, emang apa sih Pak yang membedakan antara perusahaan dagang dan manufaktur? Kalau perusahaan dagang atau trading, kebetulan dia memiliki, misalnya dia beli barang, katakan dia beli komputer. Habis dia beli komputer, nanti komputernya akan jual kembali ya. Dia beli komputernya, lalu dia jual kembali. Dia adalah toko elektronik, katakan seperti itu. Itu modelnya adalah perusahaan dagang atau trading. Dia beli barang, lalu dia jual kembali barang tersebut dengan menaikkan harga terhadap barang yang ada. Kalau perusahaan manufaktur, tentunya perusahaan ini mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Ya. Ada pengolahan yang awalnya tadi dari bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya dalam perusahaan manufaktur, misalnya biji plastik, ya perusahaan plastik. Tentunya dia pertama mengambil bahan mentahnya adalah biji plastik dia olah, kemudian menjadi barang dalam proses dan siap menjadi plastik atau packaging dan siap dipasarkan ke customer atau ke masyarakat. Yaitu perusahaan manufaktur. Yang mana perusahaan ini mengolah bahan mentah menjadi barang dalam proses lalu siap menjadi jadi atau barang jadi. Kemudian yang ketiga, kesalahan dalam menentukan biaya produksi. Ya, ini sangat penting. Jangan sampai kita juga salah dalam menetapkan atau menentukan biaya persediaan. Ya, bisa menimbulkan kesalahan pada laporan keuangan. Padahal sebuah laporan keuangan itu harus apa? Harus disajikan sesuai dengan keadaan atau posisi yang sebenarnya. Kalau misalnya tidak disajikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, berarti laporan keuangan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pastinya ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan atau sifatnya tidak akuntabel. Ya, maka dari itu sebuah laporan keuangan itu harus menyajikan. Menyajikan apa? Menyajikan biaya persediaan yang benar. Ya, tapi tentunya bukan hanya biaya persediaan aja ya, seluruh elemen laporan keuangan dalam laporan keuangan itu sendiri harus disajikan secara benar. Apakah kas, investasi sementara, meja, kursi, lemari, semua pun harus dicantumkan secara yang sebenar-benarnya atau kondisi yang sebenarnya. Ya, supaya jangan sampai menimbulkan kesalahan pada laporan keuangan. Pak, kan kesalahan bisa saja dipengaruhi oleh beberapa proses ya. Satu, karena human error, karena orangnya pekerjaannya terlalu banyak, sehingga mengakibatkan apa? Dia salah dalam menginput. Kesalahan dalam menginput. Misalnya harusnya dia input 500.000, karena dia udah liar matanya, karena saking banyaknya pekerjaan yang dia tangani, dia catat hanya 50.000. Ada selisih 450.000. Nah ini jangan sampai terjadi seperti ini. Ya, tentu kita harus berhati-hati supaya tidak jadi hal demikian. Nah, untuk persediaan sebenarnya
Kita bisa menggunakan satu cara, yaitu dengan cara melakukan stok opnam. Ya, kalau di gudang itu kita bisa melakukan stok opnam terhadap persediaan yang ada. Tadi saya kasih contoh berkaitan dengan packaging atau plastik. Katakanlah kita harus bisa menghitung atau melakukan stok opnam untuk plastik yang ada di dalam gudang, jumlahnya ada berapa banyak. Nah, itu nanti siap untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan atau dengan kata lain akan siap atau bunyi di dalam laporan neraca persediaan kita yang sudah tersimpan di dalam gudang. Ya, nanti ketahuan, oh ternyata dulu saya beli biji plastiknya sekian, dari biji plastik yang dibeli sekian, akhirnya adanya penjualan terhadap packaging atau plastiknya adalah sekian, oh berarti ada keuntungan. Ya, keuntungannya misalnya sebesar 750.000, katakan seperti itu. Ya, apalagi kalau plastik kan pastinya nggak bisa sembarangan, "Ah, saya cuma mau pesen 2.500 pieces plastik aja, Pak." Nah, ini kan bisa merugikan perusahaan penghasil atau pembuat plastik tersebut. Request-nya cuma 2.500, padahal mesinnya kalau berjalan menghabiskan banyak sekali biaya. Ya listrik, lalu harus hire karyawan yang harus mengerjakan pembuatan plastik tersebut, lalu dirapikan, lalu ada yang penyortiran dan sebagainya. Nah, hal ini tentu harus diperhatikan perusahaan, supaya dia tidak, produksi dengan jumlah yang minimum atau minimal, berarti harus apa, kita harus tetapkan, jumlah atau besarnya, eee, misalnya untuk mau request pembuatan plastik minimal adalah 10.000 pieces. 10.000 pieces plastik baru bisa diproduksi. Jadi kita akan berikan minimum. Karena kalau di bawah dari 10.000 pieces kita akan kenakan biaya yang jauh lebih besar. Yaitu cara perusahaan supaya dia tidak rugi. Daripada nanti gua rugi, gua produksi plastiknya terlalu sedikit, mesin gua nyalanya lama banget, ngabisin atau boros banget sama boros bahan bakar, boros listrik, boros juga harus hire karyawan untuk melakukan penyortiran, pemotongan, dan lain sebagainya. Nah, itu kan harus diperhitungkan, ya kan? Nah, kemudian kenapa sih kontrol persediaan itu juga penting? Persediaan harus dilindungi dari resiko eksternal, ya. Kita harus jaga persediaan kita yang ada di dalam gudang. Kalau tadi di perusahaan makanan jangan sampai produk bahan mentahnya itu busuk atau rusak ya. Terlalu lama Pak di kulkas, kalau di freezer masih bisa bertahan lama. Tapi kalau nggak ditaruh di freezer, di bagian bawah dari kulkas ya bisa rusak lama-kelamaan, ya nggak? Maka dari itu, harus berhati-hati dalam me melakukan stok terhadap persediaan. Kalau perusahaan makanan, artinya apa? Kita harus menjaga sedemikian rupa supaya bahan-bahan makanannya segar ya. Pasti kan klien atau customer maunya makan makanan segar, dia nggak mau makan makanan yang udah hampir busuk, baru dibikin atau ditumis sayurnya atau baru dimasak dagingnya. Padahal dagingnya udah mau hampir rusak, bukan seperti itu. Ya berarti persediaannya itu harus dijaga sedemikian rupa, jangan sampai rusak, ya. Kalau tadi saya kasih contoh persediaannya adalah, perusahaan plastik atau packaging, ya. Perusahaan plastik atau packaging ini, pun harus kita pantau, ada security yang menjaga ya, selama 24 jam dan diberlakukan shift juga, dan mereka ini harus menjaga dan melindungi jangan sampai terjadinya resiko-resiko yang ekstrim seperti kebakaran dan pencurian, ya. Maka dari itu, jangan sampai adanya arus listrik harus diperhatikan, jangan sampai ada arus listrik pendek mengakibatkan kebakaran atau, penjagaan di dalam lingkup pabrik mengakibatkan seringkali terjadinya pencurian. Nah, ini kan kita tidak ingin terjadi seperti itu. Ya kadang kalau perusahaan-perusahaan tertentu aja atau pabrik-pabrik tertentu yang menghasilkan plastik, itu ada, dijaga oleh security, security cowok maupun cewek ya. Yang cewek ini nanti security cewek akan memeriksa seluruh karyawati atau karyawan-karyawan yang, keluar atau ganti shift. Itu akan diperiksa kantongnya, mereka bawa nggak plastik,
keluar atau mereka gunakan. Yang kan memeriksa juga kantong-kantong, jangan sampai ada kantong plastik yang diselundupkan oleh karyawan-karyawannya. Ya, ini dijaga sedemikian rupa supaya jangan sampai terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan ya. Kalau resiko kebakaran bisa jadi karena human error, tapi kalau misalnya resiko eksternalnya itu seperti banjir, tanah longsor, kan kita kalau bisa sih Pak, gudangnya jangan ditaruh di bawah Pak, gudang taruh di atas saja biar, lebih melindungi produk-produk kita yang sudah jadi ya kan. Jadi kalau ada banjir nggak kena, orang dia ada di atas, di loteng, di lantai 2. Ya jadi memudahkan atau memberikan kemudahan kepada, perusahaan atau pabrik tersebut. Daripada nantinya mengalami banjir, ya saya udah jualan, oh untungnya nggak seberapa, sekarang saya kena lagi dampak banjir ya, banjirnya lumayan tinggi akhirnya merusak produk-produk yang jadi, seperti itu. Kemudian pencurian, tentunya apa, kita tidak ingin sampai produk-produk yang telah dihasilkan perusahaan, yang telah diproduksi oleh perusahaan itu dicuri, ya. Kalau misalnya kayak plastik, plastik kan tentu sudah dicetak ya sesuai dengan permintaan atau request. Misalnya ada plastik Matahari, Robinson, Ramayana ya seperti itu atau, plastiknya Bretok, Dunkin Donut ya, kemudian ada Jeko Donut. Nah, ini kan sesuai dengan permintaan, tapi ngapain juga orang kalau misalnya mencuri sampai berapa roll plastik, ya paling dia pakai buat urusan pribadinya sendiri atau dia pakai lagi buat, jualannya dia gitu ya. Tetapi hati-hati juga kita supaya tidak sampai mengalami kerugian, tentu harus dijaga secara ketat, seperti itu. Tentu kita akan melihat ya, yang namanya plastik itu akan diproduksi berdasarkan roll, ya kan? Plastiknya diproduksi berdasarkan roll, lalu nanti setelah udah jadi roll, baru akan dipotong-potong plastik tersebut, dan setelah dipotong siap untuk dijual perjualbelikan di masyarakat. Nah, ada kalanya ketika lampu mati dan berganti ke genset, mengalami ada produk-produk yang cacat atau rusak, mau nggak mau harus di-destroy ya. Pasti ada cetakannya yang akhirnya tumpah atau berantakan, kemudian, kendala-kendala yang mana karyawannya ada yang belum fasih dalam menggunakan mesin. Akhirnya banyak sekali produk BS atau bad stock ya. Tentu kita tidak ingin terjadi seperti ini. Maka dari itu, setiap SDM, setiap karyawan, karyawati itu harus diberikan training. Training yang nantinya bisa mengoperasikan mesin-mesin yang ada di dalam pabrik. Ya, mesin-mesin dalam pabrik ini kan ibaratnya mesin yang canggih. Nah, maka dari itu harus ada training dulu pertama kalinya. Ya, setelah dibuatkan training, nanti training ini nanti akan, dipelajari oleh seluruh karyawan, lalu bagaimana cara melakukan atau mengoperasikan setiap mesin yang ada, ya. Kalau bisa dia sudah memiliki pengalaman, dulu sudah memiliki pengalaman bekerja di perusahaan plastik lainnya. Ya, lalu di sana nanti akan diberikan, nggak perlu lagi training yang terlalu lama karena karyawannya udah ngerti. Ya, operatornya sudah memahami bagaimana cara mengoperasikan mesin tersebut, ya. Kemudian apa, persediaan ini pun harus dilindungi dari resiko-resiko seperti, penipuan internal oleh pegawai, ya. Kadang ada kalanya, eee, pegawainya sih bilangnya sih lagi lembur, ternyata dia diam-diam pulang bawa plastik, kayak gitu kan. Memang sih angkanya nggak terlalu seberapa, orang yang ngambil plastik kayak berapa lembar doang. Ya tentunya itu, perusahaan pasti akan senantiasa berhati-hati dalam menyikapi hal tersebut. Ya, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah kontrol internal terhadap persediaan, teman-teman bisa melihat. Ya, kita lihat, gambar dari ilustrasi yang ada di slide yang keempat. Pertama adanya pesanan pembelian ya, teman-teman lihat di sini, adanya pesanan pembelian, setelah adanya pesanan ya, purchase request namanya. Ya, purchase request berarti mau menuju ke purchase order. Nah, purchase request-nya kalau sudah disetujui, langsung dipesan.
Setelah dipesan, pasti akan diterima ya. Diterima apanya, Pak? Diterima persediaan atau bahan mentahnya. Nah, setelah diterima produk tersebut dalam gudang, nanti bagian accounting akan melakukan penginputan di dalam apa? Di dalam LPB atau laporan penerimaan barang. Ya, purchase request disetujui lalu siap menjadi laporan penerimaan barang. Dari sana akan dilakukan pembuatan faktur ya, faktur atau invoice. Dan kalau misalnya perusahaan sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka akan diterbitkan juga e-faktur. Ya, seperti itu. Nah, setelah diterima fakturnya, nanti akan dibuatkan jurnal. Jurnalnya seperti apa, Pak? Jurnalnya kita lihat bersama. Persediaannya di debit, kita ambil contoh, persediaan bertambah ya. Karena pesanan pembeliannya kan tadi nambah. Maka dari itu ada pembelian. Teman-teman akan mencatatnya sebagai pembelian, lalu di kreditnya ada apa, Pak? Di kreditnya adalah utang dagang XYZ Company ya. Teman-teman jangan bingung, kenapa sih Pak lawan transaksinya utang dagang? Karena pembeliannya ini masih dalam bentuk kredit ya, pembelian secara kredit. Belum langsung dilunasi, makanya jurnalnya pembelian di debit pada utang dagang XYZ Co di kredit ya. Selanjutnya yang berikut adalah membeli barang dagangan yang secara kredit ini untuk kita langsung catatkan di dalam jurnal di sini sebagai contoh $1.222.000 di debit, persediaan yang nambah. Kemudian di kreditnya adalah utang dagang $1.222. Ya, utang dagang bertambah saldo normal kredit ya kan. Utang bertambah saldo normal kredit. Kemudian persediaan bertambah kan masuk ke dalam gudang, berarti persediaan pun nambah ya. Di debit sebesar $1.222. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ya. Saya harap teman-teman juga paham berkaitan dengan ilustrasi yang ada. Ya, ilustrasi ini nantinya bisa kita kembangkan nanti kalau misalnya ada dokumen selain faktur, ada lagi yang namanya e-faktur, ada lagi namanya misalnya bill of lading, packing list, bank garansi, dan sebagainya. Tinggal kita tambahkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan manajemen atau kebijakan manajemen yang ada di dalam perusahaan. Seperti itu. Nah, kita lihat pengaruh salah catat persediaan pada laporan keuangan. Nah, teman-teman, pertama pahami dulu persediaan barang dagangan. Nah, persediaan barang dagangan ini aktiva, maka dari itu kita harus pahami yang namanya persamaan dasar akuntansi dulu ya. Persamaan dasar akuntansi adalah harta atau aktiva sama dengan utang plus modal, ya kan? Harta atau aktiva sama dengan utang plus modal. Lalu dari sana kita akan melakukan pencatatan persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan muncul di mana, Pak? Ada di neraca, posisinya adalah aktiva. Ya, persediaan ada di aktiva, namanya adalah aktiva lancar. Nah, kemudian untuk harga pokok penjualan, biaya, dan beban. Ya, teman-teman, tentunya kalau bicara biaya dan beban pasti berkorelasi dengan apa? Dengan harga pokok penjualan. Nah, biaya dan beban ini tentu kita akan tandingkan dengan menggunakan proper matching ya. Biaya beban ditandingkan dengan pendapatan. Nah, pendapatan kurang biaya atau beban dapat laba bersih. Ya, seperti itu. Teman-teman bisa melihat bahwa pendapatan dikurangi biaya atau beban nanti dapatnya adalah laba bersih. Nah, kita lihat jika persediaan barang dagangan kelebihan. Kemudian harga pokok penjualannya kekecilan, lalu laba kotor dan bersihnya kelebihan, dan kemudian ekuitas pemilik akhirnya kelebihan. Ya, seperti itu. Teman-teman bisa melihatnya di slide yang kelima. Nah, kita lihat bersama asumsi arus biaya persediaan. Pertama, teman-teman lihat, pertama kali barang dibeli ya, barang dibeli ini kita anggap sebagai barang dibeli ini sebagai bahan mentah katakan, atau misalnya
sebagai barang trading. Kalau tadi saya kasih contoh beli komputer, berarti barangnya udah dibeli, nanti mereka menggunakan metode FIFO atau first in first out. Lalu yang pertama kali masuk itulah yang akan dijual. Tadi pertama kali beli komputer tanggal 1 Desember, berarti yang komputer yang dibeli tanggal 1 Desember itu yang nantinya akan dijual. Ya, diterapkanlah first in first out. Nah, arus biaya atau harga pokok penjualan merupakan arus biaya yang masuk terlebih dahulu. Ya, kita menganggap bahwa pembelian komputer yang pertama itu adalah yang terlebih dahulu. Sehingga biaya yang tercatat pada akun persediaan adalah biaya yang belakangan masuk. Ya, seperti itu. Sehingga nantinya biaya yang tercatat pada akun persediaan adalah biaya yang belakangan masuk. Yang belakangan masuk tidak dimasukkan kategori tersebut. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman akan last in first out, berarti yang terakhir masuklah yang pertama kali dikeluarkan untuk dijual. Kebetulan tadi saya sampaikan, contohnya adalah komputer. Komputer itu belinya tanggal 1 Desember. Berarti yang pertama kali dibeli tanggal 1 Desember ini nanti dijualnya yang harus dijual pertama kali. Ya. Kita sesuaikan sesuai dengan metode yang akan digunakan berkaitan dengan asumsi arus biaya persediaan. Ya, seperti itu. Ya, teman-teman tentunya sudah mempelajari ya topik-topik kita selama ini. Ya, lalu teman-teman bisa melihat hal-hal yang telah diatur menurut metode persediaan LIFO maupun metode persediaan last in first in first out dan last in first out. Nah, ini barang yang dibeli. Nah, barang yang dibeli yang terakhirlah yang akan dijual. Ya, itu adalah last in first out. Nah, teman-teman bisa melihat arus biaya yang keluar atau harga pokok penjualan merupakan arus biaya yang masuk belakangan. Sehingga biaya yang tercatat pada akun persediaan adalah biaya yang terlebih dahulu masuk. Ya, seperti itu. Arus biaya yang keluar atau harga pokok penjualan merupakan arus biaya yang masuk belakangan. Sehingga biaya yang tercatat pada akun persediaan adalah biaya yang terlebih dahulu masuk. Ya, kita harus bedakan pada saat mana kita menggunakan last in first out dan pada saat mana kita akan menggunakan first in first out. Ya, seperti itu. Lalu masih diasumsi arus biaya persediaan, kita akan melihat. Ya, di sini ada barang dibeli, kemudian barang dijual, tetapi dengan menggunakan metode persediaan average cost atau biaya rata-rata. Ya, itu merupakan rata-rata biaya yang terjadi. Jadi misalnya nih, kita udah beli komputer tanggal 1 Desember 3 unit, tanggal 2 Desember 1 unit, tanggal 3 Desember 4 unit, tanggal 4 Desember 10 unit. Nah, total dari keseluruhannya baru kita bagi. Ya, kita akan bagikan, lalu kita akan mendapatkan biaya average atau biaya rata-rata. Ya, tadi kita sudah melihat menggunakan metode first in first out atau FIFO. Pertama kali masuk, pertama kali keluar. Lalu yang kedua ada LIFO, last in first out. Ya, teman-teman bisa melihatnya. Dan juga sampai terjadinya biaya-biaya yang akan terjadi. Arus biaya merupakan rata-rata biaya yang terjadi. Seperti itu. Nah, ini adalah biaya persediaan perpetual. Teman-teman bisa melihat tanggal 1 Januari ya untuk persediaan unit harga. Nah, tanggal 1 Januari unitnya 10, biayanya adalah $20. Kemudian tanggal 4 Januari ya unitnya 7 dijual ya. Tentunya kita akan memilih sesuai dengan FIFO-K atau sesuai dengan FIFO, last in first out atau first in first out. Lalu nantinya unit penjualannya misalnya ada 7 dan harganya adalah $30. Nah, kemudian pembeliannya tambah lagi 8.
lalu dibeli biayanya adalah $21. Kemudian penjualan tanggal 22 Januari, dijual 4 unit, ya kan. Pertama kan ini ada 10, dijual 7, sisa 3 dong. 3 terus 8 ada 11, 11 kurang 4. 11 kurang 4 ada 7, 7 kurang 2, 6, 6 tambah 10, 16. Ya, jadi tentunya teman-teman bisa melihat data biaya persediaan untuk ilustrasi sistem perpetual, FIFO dan LIFO. Ya, berkaitan dengan item 12.7b. Ya, teman-teman perhatikan berkaitan dengan biaya persediaan perpetual. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah persediaan dengan perpetual atau FIFO. Ya, persediaan dengan perpetual atau FIFO item 127B kemudian pembelian, kuantiti, biaya per unit, total biaya, lalu ada harga pokok penjualan, dan lalu ada saldo persediaan. Ya, teman-teman bisa melihat di sini untuk pembeliannya ada di tanggal pertama kita masukkan dulu ya. Saldo persediaan dari mana, Pak? Ini saldo persediaan dari akhir tahun yang lalu. Makanya sekarang ada tanggal 1 Januari. Kuantiti tanggal 10, kuantitinya ada 10, sorry. Tanggal 1 Januari, kuantiti 10, biaya per unitnya adalah 20. Total biayanya 10 kali 20, totalnya menjadi 200, ya. Lalu tanggal 4 Januari, kuantitinya 7, kita jual. 7 kali 20, total 140. Sisa saldonya berapa, Pak? 10 dikurangi 7, ya kan? Kita menggunakan metode first in, first out. Pertama kali masuk, pertama kali keluar. 10 kurang 7 dapat 3. Ya, kemudian 3 ini kita kalikan dengan 20 dapat 60. Nah, kemudian kita lanjutkan pembeliannya tanggal 10 Januari ternyata ada pembelian barang lagi. Pembeliannya ada 8 kuantitinya, biaya per unitnya adalah 21. Teman-teman kalikan 21 dikali 8 dapat 168. Benar nggak? Kita uji dulu, benar nggak 8 kali 21? Ya, kita kalikan 8 kali 21. 8 kali 21 sama dengan 168, benar ya? Ternyata dibeli lagi tanggal 10 Januari. Nah, setelah dibeli, tadi kan kita sudah jualan 7, 10 kurang 7, 3. Saldonya kita bawa dulu di sini ya, adanya 3. Ya, 3 dikali 20 dapat 60 saldo akhir. Nah, kemudian di tanggal 10 kita catat, adanya penambahan 8 dengan biaya per unit 21. 8 kali 21, 168. Nah, lalu di tanggal 22 Januari, kita akan mengakui harga pokok penjualan. Ya, harga pokok penjualannya berapa? Yaitu 3, ada penjualannya 3, berarti kita kurangi 3 ya. First in, first out. Pertama kali masuk, pertama kali keluar. Berarti kita keluarin dulu yang 3 ini nih. Berarti teman-teman masukkan 3, yang ini, kita masukkan di sini 3. Kita kalikan dengan harga yang 20, bukan 21. Karena kita menggunakan metode first in, first out. Jadi teman-teman masukkan di sini 20, total biayanya adalah $60. Ya dong. Kemudian setelah kita keluarkan 3, berarti ternyata masih ada lagi. Ya, penjualannya setelah ini kan berarti saya anggap ini habis ya, sudah dijual nih ya. 3 dengan harga 20, totalnya adalah 60. Sekarang kita tambah lagi ada penjualan. Penjualannya 1, tapi kita ambilnya dari saldo persediaan yang ini nih. 8 diambil 1, nanti sisanya 7 ya. 8 dikurangi 1, ambil 1 aja, lalu kita kalikan dengan 21. Biaya per unitnya 21, lalu teman-teman taruh di sini 21. Berarti karena tadi 8 udah diambil 1, teman-teman kurang 8 kurang 1 dapat 7, ya kan? Nah, 7 ini
baru kita kalikan dengan harga 21. Totalnya adalah total biayanya menjadi 147, ya. Dipahami ya? Bisa dipahami kan? Jadi yang tiganya pertama kita ambil dari yang pertama ini, karena metodenya first in first out. Pertama kali masuk, pertama kali keluar. Kemudian kita ambil satu, sisanya 7 ya. 7 dengan menggunakan harga 21, totalnya 147. Benar nggak? 7 kali 21, 147 Pak kita kali. Nah, benar. Nah, kemudian ternyata di tanggal 28 Januari adanya penjualan lagi. Ya, kita tadi udah punya sisanya 7 ya, 7 quantity, biaya per unitnya 21 ya. Sekarang kita jualan lagi 2, berarti 7 dikurangi 2 ya, masih ada 5 dong. 7-nya kita masukkan, kita kurangi 2 dong, berarti 2 dikali dengan 21, totalnya adalah 42 total biaya. Nah, dari 7 kurang 2 dapat 5, ya kan? Nah, 5 ini nanti kita kalikan dengan 21. 5 ini nanti kita kalikan dengan 21 dapat 105. Nah, teman-teman coba kita uji dulu. 5 kali 21 benar nggak Pak? 105. Oke, benar. Ya, berarti 5 sisa saldonya 5 dikali 21 dapat 105. Nah, tanggal 30 Januari itu kuantitinya ada 10, lalu biaya per unitnya adalah 22 ya. Kita beli lagi nih. Beli lagi barang atau beli lagi bahan mentah. Nah, 10 dikali 22 dapat 220. Ya kan? 10 kali 22 dapat 220. Kemudian teman-teman akan masukkan di sini, kita masukkan dulu saldo akhirnya 5, 21, 105, lalu ada tambahan 10, berarti di sini tambah 10, 10, 22, 220. Nah, teman-teman jumlahkan ke bawah, kita summary dari atas ke bawah ya. Ini total 18, ini adalah $388. Lalu di sini quantity 7 tambah 3, 10, tambah 3, 13. Kemudian total biayanya 263. Lalu untuk kuantitinya, teman-teman lihat di sini, lihat saldo akhirnya ya. 3 ditambah 8, 11, 11 ditambah 5, 16, 16, sorry, nah ini tinggal di total, nah ini ya, 10 sama 5, jadi 15. Lalu untuk harganya itu kita total dari 105 ditambah dengan 220, totalnya adalah 325. Nah, ini sebuah contoh sederhana menggunakan metode first in first out. Harapannya teman-teman bisa memahami ya berkaitan dengan perhitungan perpetual menggunakan metode first in first out. Nah, ini teman-teman pelajari. Ini bisa keluar di ujian. Pasti saya akan mengeluarkan salah satu soal antara first in first out atau enggak last in first out. Ya, jadi teman-teman harus pahami betul bagaimana melakukan pengerjaan kedua metode, bahkan ada lagi metode yang tadi yaitu metode rata-rata ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Teman-teman, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, di sini ya untuk yang last in first out. Nah, tanggal 1 Januari kita masukkan di sini teman-teman. Kuantitinya ada 10. Kemudian biaya per unitnya adalah 20, total biaya 10 kali 20 adalah 200. Ini saldo akhir. Loh kok tiba-tiba udah muncul Pak 1 Januari? Karena kita bawa dari saldo akhir tahun yang lalu ya, 31 Desember di tahun sebelumnya. Makanya dimasukkan di sini 10 kali 20 adalah 200 ya. Kemudian di tanggal 4 Januari itu ada harga pokok penjualan, penjualannya 7. Dengan biaya per unitnya adalah 20. 7 kali 20 adalah 140. Nah, teman-teman, karena ada jualan 7, kita masukkan dong. Berkurang jadi 3 ya. 10 tadi ada, sekarang berkurang 7, jadi masih ada sisa 3. Nah, teman-teman masukkan di sini 3, dikali dengan 20, 3 kali 20 dapat 60. Nah, ini adalah saldo akhirnya yang akan kita input di bagian
bawah sini. Ya dong. Kemudian di tanggal 10 Januari ternyata ada lagi pembelian ya. Pembelian dengan kuantitinya adalah 8, lalu biaya per unitnya adalah 21. Ya, coba teman-teman kalikan lagi, benarkah bahwa 8 dikali 21 adalah 168. Oke ya, saya kali dulu. Oke, benar ya. Nah, sehingga kita akan melakukan penambahan item atau penambahan bahan mentahnya atau menambah produknya. 3 tadi sisa saldo akhir 3 kan, kita masukkan di bawah 3 kali 20 kali 60, lalu kita masukkan ada penambahan item 8. 8 dikali 21 ya, kita tambahin di bawahnya 168. Nah, teman-teman tinggal masukkan di sini 168. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi di tanggal 22 Januari. Ya, tanggal 22 Januari ternyata ada penjualan. Hati-hati, kita saat ini sedang membahas metode perpetual LIFO, last in first out. Ya, bagaimana nantinya jangan sampai kita ketuker. Yang harusnya pakai FIFO Anda gunakan di LIFO, atau yang harusnya LIFO Anda pakai di FIFO. Jangan sampai seperti itu. Nah, di tanggal 22 Januari, teman-teman akan melihat adanya penjualan sebesar 4, ya. Penjualannya 4, lalu biayanya adalah 21, lalu totalnya adalah 84. Benar nggak? 21 dikali 4 kita masukkan. 21 dikali dengan 4, yaitu 84. Nah, teman-teman di sini bisa melihat, kita masukkan dulu ya, 3, 20, 60 kita masukkan pertama, saldo yang pertama. Kok dipisah-pisah? Iya, karena harganya beda ya. Jangan kita gabungin, orang harganya sama, harganya beda terus kita gabungin aja, Pak. Ini kan masih ada sisanya 3 tuh, ya udah kita gabungin. Atau pertama kan kita mau menggunakan metode last in first out. Pas penjualan 4, dia menggunakan harga 21, ya dijual dengan harga 21 karena kita pakai yang terakhir, harga yang terakhir. Nah, kita ambil yang ini nih, 8 sama 21. Ya, kita ambil 4 kali 21, 84, berarti yang atasnya tetap ya, 3, 20, 60, kita tulis aja di sini, 3, 20, 60. Selanjutnya, karena 8 sudah diambil 4, sisanya 4 dong. Ini kan 8 ini, kita kurangi dengan 4 ya kan. Berarti sisa 4 kan? 4, teman-teman tinggal masukkan 21-nya di sini nih. 4 kali 21 yaitu 84. Ya. Kita ngambil saldonya yang akhir. Jangan kita ngambil saldo yang atas ini, jangan. Namanya juga last in first out, seperti itu. Nah, ternyata di tanggal 28 Januari, teman-teman ya, ada penjualan lagi. Ya, penjualannya sebesar 2 quantity atau 2 item. Nah, kita gunakan lagi nih, item yang bawah nih. 4 kan tadi kan sisanya kan, last in first out. 4 saya taruh di sini 2, karena kita jualan 2 item doang. Pakai harga yang bawah nih, 21. Teman-teman masukkan di sini 21. 21 kali 2, total biaya adalah 42. Lalu teman-teman akan input yang ini nih, 3, 20, 60, teman-teman masukin di atas, 3 kali 20. Kemudian, karena tadi 4 sudah diambil 2, berarti sisa 2 dong, ya enggak? Kan tadi kita sisa saldonya 4, 4 kan kita kurangi 2, karena kita jualin 2, di gudang berkurang 2 kan? Nah, teman-teman masukin di sini 2. 2 kita gunakan, biaya per unitnya adalah 21. 2 kali 21 dapat 42 ya. 42 berarti total biayanya. Ya, berarti berarti sisa saldo yang akhir itu ternyata ada 2 dengan harga yang 21 dan juga yang pada tanggal 1 Januari tadi ya, 3 sama 20. Nah, ternyata di tanggal 30 Januari ada lagi pembelian item sebesar berapa? Sebesar 10 kuantitinya. Ya, kuantitinya adalah 10, kemudian biaya per unitnya adalah 22. 10 kali 22 dapat 220. Total biayanya adalah 220. Nah, teman-teman, hendaknya teman-teman berhati-hati dalam memasukkan masih menggunakan perpetual LIFO. Ya, di dalam perpetual LIFO ini jadi harus berhati-hati. Nah, kita masukkan satu persatu nih, biar nggak salah. 3 kali 20 kali 60, teman-teman pindahin di sini. Habis itu kita masukin lagi yang kedua ya. Tadi kan 3, habis itu 2, 21, 2 kali 21, 42, masukin lagi di yang kedua. Ya, lalu baru yang berikutnya, yang terakhir.
teman-teman karena ada pembelian tanggal 30 Januari, teman-teman ambil yang ini tanggal 30 Januari 10 kali 22 kali sama dengan 220. 10 kuantitinya, biaya per unitnya adalah 22, total biayanya adalah 220. Ya kan? Nah, ini jadi totalnya menjadi 220. Seperti itu. Ya, teman-teman jangan sampai salah kaprah terhadap penjelasan ini. Ya, supaya kita bisa sama-sama satu persepsi. Lalu dari sana teman-teman akan menjumlahkan. Kita summary dari atas. 8 ditambah 10 adalah 18, biaya per unitnya, kemudian total biaya teman-teman tambahkan, 168 ditambah 220, ya. Kemudian kuantitinya 7 tambah 4, 11, tambah 2, 13, dan total biaya 140, 8442, ini adalah 266. Nah, di sini kuantitinya teman-teman langsung jumlahkan yang di bawah saja nih. 3 tambah 2 tambah 10 ya. Total 15. Di sini 60 tambah 42 kan 102. 102 tambah 220 adalah 322. Ya, kita sudah memperoleh gambaran lagi menggunakan metode perpetual last in first out. Terakhir masuk, pertama kali keluar. Yang tadi adalah first in, first out, pertama kali masuk, pertama kali keluar, makanya yang pertama kali masuk yang kita akui. Tapi kalau yang last in, first out, tentunya kita akan menggunakan yang keduanya. Ya, yaitu yang terakhir masuk, pertama kali keluar. Ya, teman-teman jangan sampai salah dalam menerapkan hal tersebut ya, supaya kita bisa sama-sama satu persepsi dalam perhitungannya. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini ya, dengan persediaan dengan periodik FIFO ya. Tadi saya sampaikan ada dua metode, satu dengan perpetual, yang satunya adalah dengan periodik ya. Kita lihat persediaan dengan periodik first in first out. Nah, tadi ada pembelian. Nah, teman-teman tinggal masukkan tanggal 1 Januari ada 200 unit dikali 9, 1.800 ya. Barang tersedia untuk dijual. Ini bakalan bunyi nih di dalam laporan laba rugi nih ya. Pembelian, barang tersedia untuk dijual, harga pokok penjualan, dia pasti akan bunyinya di laporan laba rugi. Januari 200 unit kali $9 dapat 1.800. Harga pokok penjualannya adalah 1.800. Kemudian untuk yang tanggal 10 Maret, ya itu ternyata ada pembelian lagi 300 unit dikali 10, itu adalah $3.000. Nah, di sini kita masukkan 3.000 harga pokok penjualan, jualannya 300 kali 10. Tanggal 21 September 400 unit dikali 11 ya. Di sini teman-teman kalikan 400 kali $11 itu dapat 4.400. Nah, di sini yang dijual itu hanya sebesar 2.200 ya. Setengahnya. Karena 200 unit dikali 11 yaitu 2.200. Nah, ini teman-teman total 1.800 kali 3.000 4.800 tambah 7.200 tambah 2.200 sama dengan 7.000. Nah, ini adalah 700 unit yang terjual. Nah, untuk yang 18 November itu ada 100 unit dikali dengan 12 ya. Dapat $1.200. Nah, di sini teman-teman total dulu ya ke bawah ya. Di sini ada 100 tambah 400 tambah 300 tambah 200 ada 1.000 unit. Lalu 1.800, 3.000 tambah 4.400 tambah 1.200 ada 10.400. Ya. Nah, tadi kan kita udah jualan $2.200 kan? Berarti masih ada sisa dong, Pak. Selisihnya 4.400 dikurangi dengan 2.200 pasti. Ya kan? Makanya teman-teman akan jumlahkan di bagian bawah. 2.200. Sisanya adalah sisa dari 4.400 kurangi 2.200 jadinya 2.200. Seperti itu. Selanjutnya, yang keduanya $1.200 di sini masih ada ya. Ini masih ada persediaan barang belum dijual kan Pak? Belum, makanya kita taruh di bawah, dia kita pisahin. Karena itu hanya 700 unit yang terjual. Yang di bawah ini adalah persediaan kita, masih disimpan dalam gudang. Ya, jadi 3.400. Sehingga 200 unit dikali 11 dan 100 unit kali 12 itu adalah 300 unit yang tersisa. Ya, supaya teman-teman tidak salah dalam
menerapkan kasus tersebut. Ya, ini persediaan dengan periodik FIFO. Ya, silakan dipahami berkaitan dengan perhitungan yang ada dengan pembelian, ya, lalu ada barang tersedia untuk dijual. Selanjutnya adalah harga pokok penjualan dan persediaan barang, lalu ada sisanya, persediaan barangnya itu sisanya adalah 3.400. Ya, sesuai dengan kasus soal yang ada, seperti itu. Kita lanjutkan. Persediaan dengan periodik LIFO atau last in, first out. Tadi sudah kita lihat menggunakan periodik first in, first out. Nah, ini sama soalnya ya, kita gunakan dengan kasus yang sama. Teman-teman masukkan ya di dalam last in, first out. Pembelian 1 Januari 200 unit 1.800. Kemudian di Maret, Maret tanggal 10 itu 300 unit, kita di sini masukkan 3.000 ya. Nah, maka dari itu penjualannya kita akan menggunakan 1.800. Lalu yang kedua adalah 1.800, itu baru berapa? 1.800 ditambah 1.800, yaitu 3.600. Nah, nantinya 1.800 ini, 1.800 ini berarti ditambah dengan 1.000, yaitu 2.800. Ini 200 unit dikali 9, kemudian masih ada sisa 1.800. Nah, ini dipakai untuk yang tanggal 10 Maret 1.000. Nah, 1.000-nya pun akan menggunakan harga yang kedua, yaitu 10. Nah, ini sisanya, totalnya adalah 2.800, yang di atasnya adalah 200 unit kali 9, sama dengan 100 unit kali $10, itu 300 unit tersisa. Kemudian kita lanjutkan, Maret tanggal 10, ya, $3.000. Lalu untuk yang 21 September, 400 unit dikali 11 adalah 4.400. Selanjutnya adalah untuk yang November 18 November 1.200. Nah, ini yang pertama tadi kita sudah melakukan penjualan, ya kan? Melakukan penjualan tadi kan 200. Ini kan baru 100 ditambah 200 ditambah 100. Berarti masih sisa 200 unit dari sini ya. Kalau ini kan tadi 200 unit. Kemudian di sini sudah dipakai, oke, 100, berarti benar 300 unit yang tersisa. Lalu 10 Maret, 21 September, dan 18 November, teman-teman tinggal masukkan. Di sini adalah $2.000, 4.400, dan 1.200. Ya, tadi kan 1.000-nya kita udah taruh di sini nih. 1.000-nya udah dijual kan? Ya enggak? 1.000 kita udah pindahin ke atas, 1.000 berarti sisa 2.000 kan? 3.000 kurang 1.000 masih ada sisa 2.000. Nah, 2.000-nya sebagai cost of merchandise sold atau barang tersedia untuk dijual di sini. $2.000. Maka dari itu 200 dikali $10, lalu 4.400 dikali dengan 400 dikali 11, 4.400, dan 1.200, yaitu 100 unit dikali dengan 12. Ya, seperti itu. Sehingga totalnya adalah 7.600, dan dikatakan di dalamnya bahwa 700 unit yang terjual, karena ini yang last in first out. Jadi yang di atas ini merupakan sisaannya nih. Yang di atas nih merupakan sisa, karena dia yang last in first out, masuk pertama kali keluar. Ya, ini sisanya. Jadi yang terakhir masuknya kan berarti kan yang bagian bawah ya, 18 November. Berarti kita akan mengaku yang bawah dulu, 1.200, 4.400, dan 200, seperti itu. Totalnya menjadi 700 unit yang terjual. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, ini biaya rata-rata periodik. Nah, teman-teman bisa melihat dalam kasus tersebut tanggal 1 Januari persediaan awal $9 dikali 200 unit. Kemudian pembelian tanggal 10 Maret 300 unit kali $10. Kemudian pembelian 21 September, pembelian 21 Septembernya itu $11 dikali 400 unit. Dan November, 18 Novembernya pembelian 100 unit. Ya, sehingga kita total 200 tambah 300, 500, sama 400, 900, tambah 100, 1.000. Berarti 1.000 unit tersedia untuk dijual.
Ya, jadi ada 1000 unit yang tersedia untuk dijual ini. Nah, nantinya akan diperhitungkan. Seperti itu. Nah, metode biaya rata-rata didasarkan pada rata-rata biaya dari barang yang serupa. Ya, tentunya harus dengan barang yang sama atau barang yang serupa, supaya kita tidak salah. Nah, sehingga biaya rata-ratanya, teman-teman, tadi kan saya jelaskan, kalau biaya rata-rata kita harus total dulu, lalu kita rata-ratakan. Nah, kita masukkan aja dulu 200 unit, tanggal 1 Januari, 10 Maret, 300 unit, 21 September, 400 unit, 18 November, 100 unit. Nah, teman-teman masukin di sini. 1.800 tambah 3.000 kan, 48 tambah 44, 52 ya, 52 tambah, coba kita lihat ini dulu ya. Sorry, tadi kan oke, berarti kan 4.800 tambah 4.400 tambah 1.200 sama dengan 10.400. Itu adalah biaya barang yang tersedia untuk dijual. Lalu untuk yang 200 unit tambah 300, 500 tambah 400, 900, 900 tambah 100 adalah 1.000 unit. Ya, berarti nanti tentu ini dianggap sebagai barang-barang yang serupa dong. Nah, dari sana kita akan melakukan perhitungan, dibagi ya. Rumus dalam menghitung biaya rata-rata periodik, teman-teman akan menggunakan ya, rumus yang akan teman-teman gunakan itu adalah biaya barang yang tersedia dijual itu dibagi dengan unit tersedia untuk dijual. Ya, tentunya seperti itu. Ya, supaya kita tidak salah dalam melakukan perhitungan yang ada. Ya, jadi biaya barang yang tersedia untuk dijual dibagi dengan unit tersedia untuk dijual, 0,40 per unit sebagai rata-rata biaya per unit. Nah, teman-teman bisa masukkan di sana biaya barang yang tersedia untuk dijual 10.400 sesuai dengan angka yang ini ya. Kemudian dibagi dengan, dikurangi dengan persediaan akhir 10,40 per unit dikali dengan 300. Ya, persediaan akhirnya yaitu 300. 10,40 dikali dengan 300. Dapat adalah 3.120. Nah, selanjutnya 10.400 dikurangi dengan 3.120 sama dengan 7.280 ya, harga pokok penjualan. Biaya barang yang tersedia untuk dijual 10.400 dikurangi dengan 3.120 dapat 7.280. Lalu harga pokok penjualannya 7.280. Untuk mengecek jumlah ini, kalikan 700 unit yang terjual dengan 10,40 menghasilkan jumlah yang sama yaitu 7.280. Benar nggak? Coba saya uji dulu. Ya, 700. Kemudian saya kalikan dengan 10,40 dapat 7.280 ya. Hingga benar sesuai dengan perhitungan yang kita inginkan. Ya, untuk biaya barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir ya. 3.120 dapat harga pokok penjualannya 7.280. Nah, di sini teman-teman bisa melihat penilaian persediaan pada biaya atau harga pasar yang mana yang lebih kecil. Ya, untuk penilaian persediaan pada biaya atau harga pasar yang manakah yang lebih kecil. Untuk kuantitas persediaan 400, biaya per unitnya adalah 10,25. Harga pasarnya adalah 9,5. Seperti itu. Ya, tentunya teman-teman perhatikan dulu. Ya, 400 dikali dengan biaya per unit, kuantitas persediaan ya. 400 kali 0,25 itu dapatnya adalah $4.100.
ya kan? Kemudian untuk yang harga pasar per unit, kita kalikan 400 kuantitas persediaan dikali dengan harga pasar per unit 9,5. Dapatnya adalah $3.800. Nah, kita lihat yang lebih kecil yang mana? Biaya per unit ataukah harga pasar? Tentu yang lebih kecil adalah harga pasar atau total pasar yaitu 3.800. Begitu pula sama untuk item yang kedua. 120 kita kalikan dengan 22,5. Itu dapatnya adalah $2.700. Lalu 120 dikali dengan 24,1 itu sama dengan 2.892. Nah, untuk item yang kedua yaitu item B, yang lebih kecil adalah yang 2.700 yaitu total biaya. Begitu pula yang C, 600 kali 8, 4.800, 600 kali 7,75 yaitu 4.650. Nah, lebih kecilnya yaitu harga pasar yaitu 4.650. Lalu persediaan 280 yang untuk item D, kuantitas persediaan 280 kali 14 dapat 3.920. Total pasarnya 280 dikali 14,75 itu 4.130. Nah, yang lebih kecil itu adalah yang harga atau total biaya 3.920. Nah, di sini teman-teman silakan total ke bawah ya. Saya uji dulu misalnya untuk yang total biaya 4.100 ditambah dengan 2.700 ditambah dengan 4.800 ditambah dengan 3.920 sama dengan 15.520. Benar ya? Sehingga total biayanya adalah 15.520. Kemudian untuk total pasar 3.800 ditambah dengan 2.892 ditambah dengan 4.650 ditambah 4.130. Dapatnya adalah 15.472. Oke. Kemudian dari totalnya ini, teman-teman akan memilih ya yang manakah yang lebih kecil, karena kita ingin melakukan apa? Melakukan penilaian persediaan. Penilaian persediaan pada biaya atau harga pasar mana sih yang lebih kecil? Total biayakah ataukah yang total pasar? Ya, supaya kita tepat dalam menghitung. Kita lanjut. Nah, di sini penyajian persediaan barang dagangan pada neraca. Ya, tadi saya sampaikan bahwa persediaan itu akan munculnya di neraca ya. Kita jangan salah kaprah bahwa persediaan dia pasti akan muncul di neraca. Memang tadi saya menghitung juga ada persediaan bahan mentah kalau memang juga bunyinya di neraca ya. Ada persediaan awal, lalu ada persediaan akhir, ada barang tersedia untuk dijual. Nah, itu bunyinya pasti juga di laporan laba rugi ada. Nah, persediaan ini yang muncul di dalam neraca adalah persediaan akhirnya. Supaya kita tidak salah. Aktiva lancar kas 19.400, piutang dagang 80.000. Dikurangi dengan penyisian piutang tak tertagih 3.000 ya, 80 kurang 3.000 adalah 77.000. Selanjutnya ada persediaan barang dagangan pada biaya first in first out ya, atau pasarnya 216.300. Ya, ini teman-teman bisa melihat persediaan barang dagangan pada biaya first in first out 216.300. Nah, kita lanjutkan mengestimasi persediaan dengan metode retail ya. Kadang ada penjualan juga atau persediaan itu secara retail kan kita namanya penjual itu dia nggak beli barang satuan kan. Misalnya dia beli beli samponya banyak sekaligus. Secara metode harganya eceran, ya kan, metode retail. Nah, kita akan lihat bagaimana mengestimasi persediaan dengan metode retail. Nah, metode retail itu didasarkan pada hubungan antara biaya barang tersedia untuk dijual dan juga harga retail. Nah, harga retail dari semua barang dagangan itu, ya pertama kan tadi metode retail ini memang didasarkan pada hubungan antara biaya barang tersedia untuk dijual dan juga harga retail. Tadi saya sampaikan barang tersedia untuk dijual itu muncul di mana? Di dalam laporan laba rugi ya. Kalau ada perusahaan manufaktur, dia pasti ada barang tersedia untuk dijual. Atau kalau misalnya dia perusahaan trading juga, dia bisa muncul barang tersedia untuk dijual. Kemudian harga retail dari semua barang dagangan
itu harus diakumulasi. Maksudnya diakumulasi di total seluruhnya. Ya, kemudian persediaan pada retail dihitung pada harga retail barang yang tersedia untuk dijual, dikurangi dengan penjualan bersih pada retail. Ya, nanti akan ada persediaan pada retail pada harga retail barang yang tersedia untuk dijual. Dan dikurangi dengan penjualan bersih pada retail. Poin yang keempat, rasio dihitung dengan membagi biaya dengan harga retail. Ya, nantinya untuk rasio ini akan dihitung dan kemudian membagi biayanya dengan harga retail. Dan persediaan pada harga retail ini dikalikan dengan rasio biaya sama dengan jumlah persediaan yang diestimasi, ya, seperti itu. Ya, supaya teman-teman pun tidak salah dalam menghitungnya. Lalu bagaimana Pak untuk melakukan estimasi persediaan dengan metode retail? Teman-teman tinggal buat ya, seperti draft hitungan seperti ini, ada biaya dengan retail, persediaan barang dagangan 1 Januari 19.400 ya untuk biayanya. Kemudian untuk retail adalah 36.000 dolar. Pembelian di Januari bersih, pembelian bersihnya ya udah ditambah biaya angkut pembelian, dikurangi dengan retro pembelian dan lain sebagainya. Itu nanti kita masukkan di sini biayanya adalah 42.600 dolar. Lalu retailnya adalah 64.000 dolar. Nah, teman-teman masukkan bahwa persediaan barang dagangan 1 Januari ditambah dengan pembelian di Januari bersih, itu kita total dapat barang tersedia untuk dijual. Oh, berarti saya udah tahu dong Pak rumus yang baru sekarang. Yaitu apa? Persediaan barang dagangan ditambah dengan persediaan barang dagangan maksudnya persediaan awal maksudnya ya. Persediaan awal ditambah dengan pembelian di Januari bersih itu namanya barang tersedia untuk dijual. Masing-masing totalnya biaya 62.000 dolar, retailnya adalah 100.000 dolar. Nah, rasio biaya pada harga retail, teman-teman masukkan 62.000 dibagi dengan 100.000, dapatlah 62%. Nah, ini tahap pertama, dalam rangka menentukan rasio biaya pada harga retail. Ya, bisa dipahami ya. Cukup jelas ya, di sini biayanya 62.000 dibagi dengan retailnya adalah 100.000. Dapatnya adalah 62% rasio biaya pada harga retail. Lalu bagaimana Pak untuk mengestimasi persediaan metode retail? Kita akan menentukan persediaan akhir pada retail. Tadi kan kita udah apa? Menentukan rasio biaya pada harga retail tahap pertamanya. Ya, sekarang kita yang keduanya adalah di tahap kedua itu menentukan persediaan akhir pada retail, menentukan persediaan akhir pada retail. Pertamanya, persediaan barang dagangan 1 Januari 19.400 kosnya. Retailnya adalah 36.000 dolar. Pembelian di Januari bersihnya 42.600, lalu retailnya 64.000, lalu barang tersedia untuk dijual masing-masing ya, kita sudah lihat tadi di tahap pertama 62.000 dan 100.000. Ya kan? Lalu penjualan di Januari bersihnya adalah 7.000. Sehingga persediaan barang 31 Januari pada retail adalah 100.000 dikurangi dengan 70.000. Totalnya adalah 30.000 dolar. Ya, seperti itu. 100 kurang 70, dapatnya adalah 30.000 dolar. Nah, ini teman-teman silakan pelajari ya, berkaitan dengan estimasi persediaan dengan metode retail. Tahap yang kedua, yaitu menentukan persediaan akhir pada retail. Lalu bagaimana Pak untuk tahap yang ketiga? Tahap ketiga itu kita akan menghitung persediaan yang diestimasi pada biaya. Seperti biasa teman-teman masukkan kembali ya. Persediaan barang dagangan 1 Januari 19.400 kosnya, retailnya adalah 36.000 dolar. Lalu pembelian di Januari bersih 42.600. Lalu retailnya adalah 64.000 dolar. Totalnya ya teman-teman bisa melihat di sini sama ya totalnya untuk barang tersedia untuk dijual, persediaan barang dagangan ya untuk kosnya 19.400 tambah 42.600 adalah 62.000, lalu retailnya 36 ditambah 64 adalah 100.000. Penjualan di Januari bersihnya adalah 70.000. Sehingga 100 dikurang 70 adalah 30.000 rupiah, 30.000 dolar, itu sebagai persediaan barang 31 Januari pada retail. Ya kan? Lalu persediaan barang per 31 Januari pada biayanya bagaimana Mbak cara ngitungnya?
kita kalikan $30.000 yang tadi, persediaan barang 31 Januari pada retail, dikali dengan 62.000 bagi 100.000 ya, 0,62 kan pastinya kan. Itu menjadi 62%. Jadi 30.000 dikali 62% dapat 18.600. Bener nggak? Coba saya hitung dulu. 30.000 dikali dengan 0,62 sama dengan 18.600. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana kita akan melakukan estimasi persediaan dengan metode laba kotor? Ya, dalam metode laba kotor, pertama kita akan membuat persentase laba kotor diestimasi berdasarkan pengalaman sebelumnya yang disesuaikan dengan perubahan yang diketahui. Ya, kita akan melakukan persentase laba kotor diestimasi berdasarkan pengalaman sebelumnya yang akan disesuaikan dengan perubahan yang diketahui. Lalu laba kotor dihitung dengan mengalihkan tingkat laba kotor estimasi dengan penjualan bersih aktual. Ya. Lalu yang ketiga, harga pokok penjualan estimasi nantinya akan dihitung dengan mengurangi laba kotor dari penjualan aktual. Lalu harga pokok penjualan estimasi dikurangi dari barang tersedia untuk dijual aktual untuk menentukan barang yang diestimasi. Ya, ini kita lihat nih kalau menggunakan metode laba kotor. Teman-teman bisa lihat ilustrasinya, graf perhitungan menggunakan metode laba kotor. Ya, persediaan 1 Januari $57.000 ditambah dengan pembelian di Januari bersih 180.000 yaitu $237.000. Akhirnya barang tersedia untuk dijual. Lalu dikurangi dengan penjualan di Januari bersih 250, lalu dikurangi dengan laba kotor 250.000 dikali dengan 30%. Ya, laba kotor diestimasinya 30% kali 0,375.000. Berarti 250.000 dikurangi dengan 75.000, dapatnya adalah 175.000. Ya kan? 250.000 kurang 75.000, 250.000 dikurangi 750.000 adalah sebesar 175.000. Coba saya hiji dulu ya. 175.000. Oke. Sehingga nanti harga pokok penjualan 250 dikurangi 75 dapat 175. Lalu 237 dikurangi dengan 175. 237 dikurangi dengan 175. Yaitu $62.000. Nah, metode laba kotor berguna untuk apa? Mengestimasi persediaan pada laporan keuangan bulanan atau kuartalan dalam sistem periodik atau sistem persediaan periodik ya. Dalam metode laba kotor ini berguna sekali untuk mengestimasi persediaan pada laporan keuangan bulanan atau kuartalan dalam sistem persediaan periodik. Nah, teman-teman pelajari dulu ya berkaitan dengan metode laba kotor. Oh, tadi ada persediaan ditambah dengan pembelian, totalnya 237. Lalu ada lagi penjualan di Januari. Penjualan ini dikurangi dengan laba kotor 75. Dapat harga pokok penjualan estimasi 175.000. Lalu 237.000 ini dikurangi dengan 175.000 dapat 62.000. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman akhirnya bisa melihat totalnya adalah 62.000 sebagai persediaan estimasi 31 Januari. Nah, lalu ada perputaran persediaan. Ya, di sini ada super value dan sale. Harga pokok penjualannya di sini ada 15.620 127. Waduh, angkanya besar banget ya. Harga pokok penjualannya 15.620 127, sale-nya 737. Persediaan awal 115, kemudian akhirnya adalah 1067. Coba saya tambahkan dulu. 15.529. 067837. Oke. 115.529 ditambah dengan 1067837 totalnya adalah 2183366 sekian ya. Lalu untuk yang 478 teman-teman juga bisa total sendiri menggunakan kalkulator teman-teman atau gunakan handphone. 571 ditambah
57669 ditambah 478.467 adalah 1050136, ya kan? Lalu nantinya kita akan lihat hitungannya berkaitan dengan untuk rata-ratanya. Ya, coba kita lihat dibagi. Ya, di sini rata-ratanya adalah coba kita lihat dulu. Karena ini angkanya besar sekali ya. Ya, jadi teman-teman bisa melihat untuk perputaran persediaannya adalah 15, 620, 127 kita bagi dengan 1091683. Ya, ada 14,3 kali ya. 14,308,299,2041. Kemudian untuk yang Z-nya 737 188 kita bagi dengan 525 136. Itu 1,403803966977, 1,4 kali. Nah, kegunaannya perputaran persediaan mengukur hubungan antara volume penjualan barang dan jumlah persediaan yang disimpan selama periode berjalan ya. Jadi perputaran persediaan atau turnover, inventory turnover itu juga sangat penting ya. Saya pernah menyampaikan bahwa sebuah analisis laporan keuangan yang baik, kita ingin menganalisa persediaan yang ada di dalam perusahaan. Persediaannya itu banyak nggak di dalam gudang, tapi kalau kebanyakan juga nggak bagus juga, ya nggak? Kan persediaan terus nggak dijual, terus ngapain Pak lama-lama di gudang, bisa rusak, ketetesan air hujan, atau misalnya kalau bahan makanan cepat busuk, cepat rusak, mau tidak mau harus segera dijual kan. Kalau misalnya barang-barang plastik bisa dikencingin tikus, atau misalnya jadi lapuk, dan sebagainya, atau kotor, dan lain sebagainya. Tentu kita tidak ingin sampai hal ini terjadi. Maka dari itu, kita harus melakukan apa? Pengukuran terhadap persediaan tersebut. Bagaimanakah perputaran persediaan atau inventory turnover tersebut dalam rangka mengukur hubungan antara volume penjualan barang dan juga jumlah persediaan yang disimpan selama periode berjalan. Ya, seperti itu. Supaya kita tidak salah dalam menginterpretasikannya. Nah, untuk jumlah rata-rata persediaan, jumlah hari rata-rata persediaan, teman-teman bisa menggunakan rata harga pokok penjualan harian 15, 620, 127 dibagi 365. Ya, coba 15, coba 15, 6, 20, 127 dibagi 365 adalah 42, 794, 868 sekian. Oke. Kemudian untuk 737 ya kita masukkan sesuai dengan angka yang tadi ya. 15, 6, 20 dan juga 737. Ini ya, supaya kita tidak salah persepsi. Lalu untuk yang 737, 188, kemudian kita bagi jumlah hari yang ada dalam satu tahun, 365 itu dapatnya 2019,693. Ya kan? Sehingga persediaan akhirnya 1067837,2. Ya, coba kita lihat 1091683 lalu sorry.
42794 868. Ya, ini kita masukkan ya 1067 persediaan akhirnya 837 dan 571 669 kita masukkan. Nah, ini dia persediaan akhir kita masukkan. Lalu dari sana rata periode berjalannya adalah yaitu 25 hari. Ya, rata periode berjalannya adalah 25 hari untuk super value-nya, dan untuk ZEL-nya adalah 283 hari. Ya, seperti itu. Oke. Ya, jadi sebenarnya sih kita bisa cara menghitung yang cepatnya itu 571 669, kemudian oke. Ya. Jadi caranya mendapatkan 283 hari ini akan membagi 571.669 ya, 571.669.000 ini kita bagi 2019693 dapatnya adalah 0,28304747306 ya. Itu dikali 100 jadi 283 hari. Begitu pula dengan yang persediaan akhir ini teman-teman silakan gunakan 1067837 kemudian dibagi dengan 42.794.868 itu adalah 0,02495245458. Yaitu tinggal dikalikan 100 totalnya adalah 25 hari ya untuk rata periode penjualan. Nah, kegunaannya adalah untuk mengukur efisiensi manajemen persediaan ya. Kita ingin mengukur manajemen persediaan supaya lebih efisien dalam memanage, melakukan kontrol persediaan tadi ya. Di mana teman-teman diharapkan bisa melakukan pengukuran atau melakukan monitoring terhadap persediaan supaya tidak keluar dari apa yang telah diprediksi atau apa yang telah dianggarkan oleh perusahaan. Ya, seperti itu. Nah, di sini di slide yang terakhir teman-teman bisa lihat summary atau ringkasan yang telah kita bahas di hari ini. Satu, kontrol internal terhadap persediaan. Kemudian kesalahan pencatatan persediaan itu dapat menyebabkan kesalahan pada laporan keuangan. Ya. Lalu yang ketiga adalah sistem pencatatan persediaan. Kita sudah lihat ada sistem perpetual maupun periodik. Untuk metode arus biaya persediaannya ada first in first out, ada last in first out. Lalu ada average cost, penilaian persediaan pada biaya atau harga pasar yang mana yang lebih kecil. Lalu yang keenam adalah metode estimasi persediaan, terdiri dari dua metode, yaitu apa? Metode retail dan metode laba kotor. Lalu yang ketujuh, rasio perputaran persediaan dan hari rata-rata persediaan. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, semoga memberikan pencerahan buat teman-teman semua. Akhir kata dari saya, teman-teman tetap semangat, ya, tetap semangat walaupun di situasi COVID-19 saat ini sedang melanda, tapi tetap semangat dalam belajar. Ya, silakan dipelajari materi yang sudah saya share, PDF-nya. Kemudian pelajari lagi yang ada di forum. Kita nanti akan ketemu pada saat ujian akhir. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker dan gunakan hand sanitizer. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Bye.